Ya, ini kita sudah sampai ke aplikasi Canva-nya, di mana untuk kanvas yang kita gunakan atau mungkin ukuran, resolusi, dan lain sebagainya yang kita gunakan adalah ukuran presentation, yang dimana di sini bentuknya adalah landscape. Nah, untuk konfigurasi teks secara kurang lebih kita bisa masuk ke sini ya, ke teks. Kemudian di area bawah ini cukup banyak sekali beberapa font kombinasi yang mungkin bisa kita gunakan eh, sesuai dengan keinginan kita ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya add a text box ya, di sebelah kiri sini. Nah, ini add a text box. Kita bisa klik aja. Nah, maka otomatis dia akan menambahkan sebuah elemen teks pada kanvas kita. Nah, misalnya di sini saya coba isi dengan tulisan teks contoh. Nah, ini saya simpan di sebelah kiri. Ini untuk teks default yang dikeluarkan oleh Canva-nya itu sendiri. Nah, sebenarnya untuk teks font dan lain sebagainya itu kita bisa setting namanya. Di sini ada di brand. Jadi ketika kita mau menambahkan itu kita langsung sesuai dengan font yang kita sudah tentukan. Nah, namun karena ini sebagai contoh dan sampel aja, kita mengikuti saja yang sudah ditentukan oleh Canva-nya itu sendiri. Nah, untuk di sini cara konfigurasi teks yang pertama adalah dengan klik teksnya. Kemudian di area atas ini akan ada beberapa menu ya. Untuk di sebelah kiri ini ada font dan kita bisa ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kalau misalnya formal, fontnya yang kayak gimana. Kalau misalnya yang rock misalnya yang kayak gimana, fontnya itu bisa disesuaikan. Nah, di sini untuk sebagai perbandingan, saya coba duplicate dulu. Untuk cara duplicate adalah dengan CTRL atau Ctrl D ya di keyboardnya. Nah, untuk yang atas kan fontnya Canva Sans, saya ubah ke Poppins misalnya. Nah, ini sudah ada dua teks yang memiliki dua font yang berbeda. Ini Canva Sans, yang bawah ini Poppins. Kemudian dari ukuran masih sama 34, yang ini juga sama 34. Nah, saya coba buat ini jadi 54 misalnya. Nah, ini 54, kemudian yang bawah ini masih 34 dengan Poppins. Nah, itu untuk konfigurasi font secara ukuran. Kemudian saya coba duplicate lagi untuk perbandingan. Untuk mengubah menjadi warna sesuai keinginan gitu ya, misalnya mau warna merah atau hijau atau toska dan lain sebagainya, silakan di sini diklik dulu seperti biasa. Kemudian di sini ada yang A atau text color, bisa diubah atau diganti sesuai dengan keinginan. Misalnya biru, mau hijau, mau kuning, orange, dan lain sebagainya. Nah, ini sama ya. Saya juga coba ganti. Misalnya ini warna kuning. Nah, ini untuk konfigurasi warna kurang lebih seperti itu. Tinggal dipilih, kemudian diganti warnanya. Kalau semisal ingin mengubah keduanya, bisa di-drag seperti ini. Nah, seperti itu. Itu bisa di-drag, kemudian warnanya nanti langsung dipilih di sebelah sini. Oke, kemudian setelah dari warna, saya coba duplicate lagi. Kemudian di sini ada pilihan bold. Nah, B. Untuk bold ini membuat font atau tulisan menjadi lebih tebal ya.
Kemudian juga selanjutnya di sini ada italic, atau italic itu tulisannya jadi lebih miring. Kita klik. Nah, ini jadi lebih miring. Saya coba duplicate lagi untuk perbandingan. Ini ada underline atau garis bawah. Nah, ini. Ini untuk underline seperti ini. Kemudian saya duplicate lagi. Selanjutnya ada dari sebelah sini, maaf. Nah, strike through. Ini untuk garis tengah. Kayak gini. Kemudian selanjutnya dari teks itu ada yang namanya efek ya. Nah, sebelum ke efek kita ke uppercase dulu. Ini untuk memilih apakah mau kapital semua atau mungkin ada yang kecil satu atau kayak gimana. Silakan bisa disesuaikan. Kemudian ada alignment di sini, rata kiri kanan, di kiri, di kanan, atau di tengah juga bisa. Kemudian juga di sini ada list. Nah, ini untuk poin ya. Kayak gini kurang lebih. Oke. Kemudian setelah dari list, kita masuk ke yang selanjutnya. Ada ini advanced setting terkait dengan spacing ya. Jadi teman-teman bisa atur. Nah, spacing ini untuk letternya, ini untuk line-nya. Nah, untuk line ini biasanya berlakunya itu untuk 1 atau 2 paragraf ya. Seperti itu. Oke, kemudian saya coba tambahkan lagi teksnya, yaitu selanjutnya di sini ada transparansi ya. Ini misalnya mau 30% misalnya transparansinya. Nah, ini bisa diubah-ubah aja silakan. Nah, kemudian setelah dari transparansi, saya akan masuk ke efek. Nah, di sini untuk di efek banyak ya kalau di Canva. Nah, di sini ada shadow. Ini untuk menambahkan shadow di teksnya. Kemudian ada lift. Lift ini mungkin semacam bayangan sedikit. Nah, kayak gini. Kemudian juga ada di sini hollow. Nah, hollow bentuknya kayak gini. Lalu ada splice. Splice itu hollow ditambah dengan shadow. Kemudian ada outline. Nah, ini outline bentuknya kayak gini. Map. Nah, outline. Kemudian ada echo. Kayak gini. Lalu ada glitch. Lalu ada neon. Kemudian yang terakhir di sini ada background. Nah, ini untuk text effect ya. Jadi di text effect silakan bisa dicari atau mungkin bisa di search terkait dengan gimana sih cara penggunaannya atau juga gimana cara pengaplikasiannya. Silakan bisa dicari atau disesuaikan juga gitu ya. Nah, selanjutnya tadi di efek itu di area bawah ini ada shape. Nah, kalau shape ini cuma ada curve. Nah, kayak gini, curve. Ini mungkin untuk pembuatan logo ya, biasanya membutuhkan curve seperti ini. Oleh karenanya di Canva bisa dibuatkan atau ditambahkan fiturnya seperti ini untuk teks. Seperti itu. Oke, mungkin terkait dengan teks konfigurasi, saya coba ulangi lagi. Di sini untuk yang pertama ada dari penggantian font. Kemudian yang kedua di sini ada warna. Kemudian selanjutnya di sini ada dari ukurannya juga ya, sudah terganti. Kemudian di sini ada underline dan juga bold. Di sini sudah. Kemudian di sini ada strike through atau garis tengah. Kemudian di sini ada point, teks contoh juga ada. Kemudian di sini untuk konfigurasi spacing. Lalu di sini ada konfigurasi opacity atau transparansi. Lalu di sini ada contoh efek menggunakan yang background. Kemudian di sini ada efek untuk curve ya atau melengkung seperti itu. Oke, baik.
Mungkin kalau dari saya terkait dengan video tentang font, dicukupkan sekian, karena memang untuk font ini hanya untuk memetakan dan juga memperlihatkan jika ingin melakukan pengeditan font itu sebelah mana dan apa fungsinya dan bagaimana contoh hasilnya. Nah, berikut untuk beberapa contoh hasilnya. Silakan kalau misalnya ada yang terlewat, bisa diulangi kembali lagi videonya. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton video mengenai teks. Untuk selanjutnya mungkin kita akan bahas terkait dengan pengaplikasian elemen gitu ya pada tools Canva ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe untuk tetap melihat atau mungkin menonton video terkait dengan teknologi, tutorial, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.